Perkenalkan, saya Kirani Jihan Dewi Anjani Irwan. Biasanya sih lebih dikenal sama Rani. Halo, saya Ayu Putri Hairunisa, biasa dipanggil Ayu. Halo, nama saya Ainun Salsabila. Halo, saya Wildan. Saya Nuri Zayanti. Jadi, saya merupakan seorang mahasiswi Universitas Mataram, jurusan Hubungan Internasional. Kali ini akan membahas sedikit tentang isu yang memang masih sensitif di kalangan masyarakat, yaitu LGBT. Dan secara spesifiknya, kami di sini mengambil narasumber yang memang berorientasi gay. Kalau menurut saya pribadi, untuk pandangan LGBT itu sendiri, sebenarnya itu merupakan sebuah pilihan atau sebuah hak yang memang diharuskan oleh diri sendiri dan memang untuk diri sendiri juga. Jadi tidak boleh ada intervensi ataupun campur tangan dari orang lain, even itu adalah keluarga atau maupun orang tua. Jadi pandangan saya untuk LGBT sendiri itu adalah sebuah hak yang memang diperuntukkan dan juga memang dimiliki oleh orang itu sendiri. LGBT menurut saya itu adalah sebuah pilihan atau hak yang dimiliki oleh setiap individu. Seperti kita ketahui, hak itu sudah melekat pada diri kita sendiri sejak kita dilahirkan ke dunia, baik itu hak untuk hidup, hak untuk berekspresi, dan hak lain-lainnya yang tidak dapat dipaksakan oleh suatu kelompok atau suatu orang. Menurut saya pribadi, LGBT, saya bukan orang yang pro ataupun kontra terhadap LGBT. Saya menghargai pilihan mereka karena orientasi seksual itu merupakan hak semua orang. Jadi kita tidak bisa menentukan mereka harus ini, mereka harus itu. Orientasi seksual mereka harus begini, harus begitu. Jadi itu bukan ranah kita. Itu bukan sesuatu yang harus kita atur. Karena itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Dan menurut saya kita juga harus saling menghargai. Walaupun kita berbeda, kita tetap harus menghormati pilihan mereka. Kita tidak boleh mendiskriminasi ataupun bahkan sampai mungkin mencaci maki ataupun mencelakai orang yang berbeda dengan kita. Pandangan saya terhadap LGBT itu ya mungkin itu pilihan mereka, jadi setidaknya kita hargain juga, kita respect lah ke mereka selagi mereka tidak merugikan kita juga kan. Ya memang sih hidup itu pilihan, jadi tidak bisa kita menyamakan pilihan kita dengan pilihan orang lain gitu. Pasti berbeda-beda gitu. Jadi setidaknya kita bisa menghargai mereka lah, memanusiakan manusia. Jadi orang yang kami wawancarai di video ini, teman-teman, orang yang berorientasi bisa dibilang gay gitu. Kita sedikit berdiskusi tentang LGBT di Indonesia, khususnya di Mataram gitu ya. Ini bukan organisasi sih sebenarnya, karena mereka tidak terlalu tidak terlalu mempublikasikan diri mereka secara formal gitu. Mungkin ya paling beberapa aja yang tahu gitu. Jadi narasumber kita ini namanya Mami Asikin, dan juga ada satu narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya, dengan kita taruh inisialnya Melati. Ntar ada di videonya. Oh iya, dan juga narasumber yang kita wawancarai di sini dia tidak ingin direkam, di videoin maksudnya. Jadi kita menghormati mereka juga, privasi mereka kan. Jadi kita cukup merecord suara mereka aja. Halo, selamat siang. Dengan Bapak siapa? Ya selamat siang, saya Asikin. Iya, Asikin. Perkenalkan Kak aja ya kayaknya lebih enak. Perkenalkan Kak, kami dari mahasiswa Hubungan Internasional. Jadi sedang ada tugas dari dosen kami yang memang mencari seorang narasumber ya, dan kebetulan kakak ini menjadi salah satu narasumber kami yang memang sesuai dengan kategori yang kami cari. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk kami melakukan sedikit wawancara. Mungkin kita mulai aja ya Kak, wawancaranya. Oke. Yang pertama mungkin kita bisa tahu bagaimana latar belakang atau situasi masa lalu sampai kondisi saat ini dari kakak sendiri, karena sudah mungkin sudah juga menjadi salah satu orang yang
apa ya, yang mendukung sesama dalam kasus yang bisa dibilang agak sedikit sensitif di Nusa Tenggara Barat. Ya, terima kasih. Jadi saya pribadi sih dari kecil di keluarga memang sedikit berbeda, dan setelah usia SMP SMA baru sadar merasa diri berbeda dari saudara yang lain, dan jadi saya di usia SMP itu sudah ngerasa bahwa kok saya berbeda seperti saudara saya yang lain, dan saya tidak merasa bagaimana, dan ngalir aja gitu di keluarga juga baik, dan tidak ada perlakuan yang berbeda karena saya merasa diri berbeda dari saudara yang lain. Dan setelah dewasa pun, setelah sampai hari ini aktif di mana-mana, dan dari awal sih karena ini kebetulan saya memang di LSM yang memang konsen dengan isu kemanusiaan, dan senang saya bisa membantu teman-teman lain. Karena kalau ngomongin komunitas ini di NTB apalagi ya sensitif banget, karena nggak semua orang juga bisa menerima keberadaan kelompok komunitas yang ini. Jadi itulah, jadi sampai hari ini saya sih yang banyak membantu teman-teman terkait dengan isu kesehatan aja. Kalau yang lain kami nggak bisa belum ya. Tapi untuk bersinergi dengan SKPD atau apa terkait dengan ini, itu yang kami juga lakukan dengan layanan kesehatan, dengan Kementerian Sosial. Tapi secara ini data juga di sini tidak ada komunitas itu yang tercatat bahwa, tapi di bawah yang tahu kami gitu, bahwa komunitasnya memang ada di semua lapisan masyarakat dari berbagai arah. Oke, terima kasih sebelumnya dari tadi cerita kakak yang memang dari SMP tadi ya sampai sekarang juga rasanya menarik untuk kita bahas ya. Dan memang kita tahu sendiri kalau misalnya, mohon maaf kalau saya sebut saja boleh, LGBT ini kan memang sebenarnya ini merupakan sebuah hak manusia juga, dan itu bukan sebuah bukan sebuah aib sebenarnya, tapi memang masyarakat masih belum bisa berterima. Nah, mungkin bisa kakak ceritakan sedikit mungkin bagaimana sih dari sekitarnya kakak sendiri. Kalau keluarga tadi kan nggak gimana-gimana juga berterima, tapi mungkin dari lingkungannya kakak yang agak sedikit tidak bisa mendukung, bisa diceritakan mungkin bagaimana? Iya, jadi kalau ngomongin LGBT sendiri ya, jadi agak ini ya, jadi kami juga sebenarnya LGBT kan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Iya, benar banget. Karena kami juga ini tidak mewakili semua itu. Iya. Ya, jadi ini kami mungkin hanya kalau gay ya, hanya ada orientasi kayak gitu. Terus terkait dengan lingkungan, jadi ya memang kami nggak bisa maksa orang lain untuk bisa menghargai itu, tapi ya, kita paham bahwa apalagi kita di NTB khususnya, karena budaya ketimuran yang memang masih ini, kami dianggap berbeda, kami dianggap aib, kami dianggap yang macam-macam. Jadi selama ini saya lah yang memotivasi teman-teman untuk tetap bisa melakukan sesuatu yang positif gitu, dengan sesuai dengan keahlian masing-masing gitu. Jadi biar orang lain juga bisa menerima. Ya, kita lihat sendiri teman-teman di salon-salon, banyak teman-teman gay dan waria dengan keahliannya, mereka dihargai, bisa tetap berada di masyarakat manapun gitu kan. Iya, betul sekali. Dan memang sebenarnya juga untuk masyarakat sendiri memang tadi kan masih bisa berterima. Jadi apakah ada mungkin pelanggaran hak kakak-kakak sendiri di kalangan masyarakat, keluarga, atau bahkan orang-orang lainnya gitu? Iya, jadi kalau ngomongin pemenuhan hak seperti yang teman-teman ingin ketahui itu ya, ngomongin sebenarnya ya sudah dari berbagai lini sih hak kami dilanggar gitu loh, bahwa kami tidak boleh ada. Jadi sebenarnya negara juga harus adil ya, harus hadir gitu kan, bahwa
ini ada dan mereka harus open mind gitu loh. Jadi kelompok ini juga bukan hanya di satu ini aja, di semua latar belakang. TNI, Polri juga banyak yang gay, yang homoseksual. PNS, security, pelajar dan mahasiswa juga banyak ya. Jadi ngomongin pelanggaran hak ya, karena kadang-kadang ngomongin stigma itu bukan hanya dari luar ya, dari dalam diri teman-teman komunitas sendiri itu juga tinggi. Banyak yang karena merasa diri berbeda dengan orang lain, dia menarik diri dari kelompoknya, dia menarik diri dari lingkungan dan masyarakatnya, karena dia padahal yang lain juga sebenarnya tidak belum tentu juga ada diskriminasi sebenarnya, cuman karena itu mereka sudah mulai menarik diri. Jadi ketika ngomongin stigma dari luar itu banyak, apalagi ya yang sepele aja baru kita ngondek atau kemayu sedikit udah dibilang bencong, udah dibilang banci segala macam kan. Di luar itu juga ini. Kalau di layanan kesehatan juga masih ada perlakuan, ada diskriminasi kan. Di layanan dunia pendidikan banyak teman-teman gay dan waria yang sekolahnya juga tidak tinggi-tinggi karena dia merasa diri berbeda dengan yang lain, nggak lanjutkan sekolah dan segala macam. Padahal dari situ sebenarnya negara harus hadir untuk biar teman-teman bisa mendapatkan haknya, dia tetap bisa sekolah, dia bisa tetap berada di layanan kesehatan. Kalau dia hadir dengan antrian nomor 10, dia harus dilayani nomor 10. Jangan karena dia gay atau dia waria, oh ini bares kemudian atau nanti belakangan. Jadi dia harus diperlakukan sama. Jadi ya kadang-kadang negara juga melakukan pelanggaran terhadap kelompok-kelompok marginal ini gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya tadi kita membahas tentang pelanggaran hak-hak yang diterima sama kakak-kakak sekalian yang mungkin bisa kita katakan dalam mohon maaf kalau sensitif gay, mungkin apakah ada sedikit saja upaya dari pemerintah atau dari badan-badan LSM lain gitu dalam mengupayakan untuk supaya hak-hak kakak-kakak ini terpenuhi dan juga mungkin supaya suara-suara kakak-kakak ini juga berterima di dalam masyarakat? Iya, jadi sampai hari ini ya memang tidak ada dari pemerintah, ya nggak ada lah. Apalagi LSM juga ada 1-2 LSM tapi hanya di masalah kesehatan aja. Mungkin jadi teman-teman ada layanan kesehatan yang memang ini buat teman-teman komunitas atau kelompok marginal. Jadi ketika ada layanan kesehatan mereka ngumpulnya di mana, jadi ada layanan mobile service itu yang bersinergi dengan dinas kesehatan dan LSM yang memang melayani pemenuhan hak terkait dengan kesehatan buat teman-teman komunitas ini. Itu ada, tapi itu hanya di situ doang, yang lainnya memang belum ada. Belum ada. Iya. Oke. Dan kalau misalnya menurut kakak sendiri, mungkin apakah ada saran untuk pemerintah atau sebuah lembaga yang harusnya mendengar suara dari kakak-kakak sekalian? Mungkin ada saran untuk mereka-mereka itu yang harus apa ya, yang memang harus mengupayakan bahwa suara kakak-kakak ini juga sebenarnya harus diterima dan memang penting, karena kan kakak-kakak ini juga termasuk dalam masyarakat ya bisa kita bilang Indonesia lah ya, masyarakat Indonesia. Iya. Jadi sebenarnya seharusnya negara harus hadir dan harus ada SKPD apa mana yang memang harus ada kontribusi dan ini, karena kalau ngomongin komunitas ini tuh ada tadi yang saya bilang ada di semua lapisan masyarakat. Banyak loh TNI, Polri, PNS, pelajar, mahasiswa. Jadi bagaimana biar komunitas ini juga punya pemahaman yang sama terkait dengan jadi orientasi seksual, jadi kerentanan terhadap penyakit dan segala macam itu juga negara harus hadir untuk mengedukasi bagaimana ini diorganize gitu. Jadi harus ada campur tangannya mereka gitu loh. Jadi jangan sampai sehari ini kita tahu di NTB karena ini tidak boleh ada dan angkanya di Kementerian Sosial juga tidak ada, 0. Padahal di lapangan banyak dan teman-teman tahu sendiri, mau dosen mau mahasiswa juga banyak, dari dunia kesehatan, dari dokter sampai perawat juga ada, jadi rahasia umum kan. Jadi saya sih ya bagaimana negara bisa hadir untuk bisa, ya kita tidak ingin diakui, yang penting bisa
diorganize untuk bisa diedukasi, bagaimana punya pemahaman yang baik, dia jangan menularkan dan ditularkan gitu loh. Apalagi karena banyak yang memang memilih untuk menikah dan itu banyak. Jadi itu yang harus dipahami bahwa pendidikan terkait dengan keberagaman ini juga harus semua orang harusnya di dunia kampus juga harus jangan hanya di fakultas tertentu saja. Jadi harus punya pemahaman yang sama bagaimana bisa menghargai keberagaman, bisa menghargai perbedaan gitu loh. Terkait dengan gender dan orientasi ini juga harus ini. Jadi artinya jadi kurikulum itu juga harus dimasukin. Jangan hanya ngomongin kulit luarnya aja, harus dibedah gitu kan. Karena itu yang salah. Kadang-kadang kita punya pemahaman yang setengah-setengah. Jadi judgment-nya itu yang luar biasa gitu, menghakimi gitu kan, bahwa ya isunya kalau ada isu di nasional menderembet ke daerah ya, kadang-kadang yang isu ada kekerasan seksual, ada pesta gay dan segala macam yang berada di belahan mana, kita yang di daerah juga berdampak. Jadi dikirain kami sama dengan yang di sebelah sana gitu loh, padahal kami ya dengan budaya ketimuran, dengan ilmu agama yang luar biasa juga kami tidak. Jadi harus dilihat dari kacamata yang berbeda, jangan dipukul rata. Jadi itu yang terjadi sekarang, kadang oh gay sama aja gitu kan, nggak bisa dong, kalau ada satu maling masa semua maling gitu kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi nanti bagaimana teman-teman juga nanti bisa mengedukasi, bisa menyampaikan pesan ini ke semua orang bahwa itu harus dilihat juga, harus dibedah juga, harus dilihat dari kacamata yang berbeda gitu kan. Mungkin tadi kita berbicara seputar, memang kita bisa bilang Indonesia saja Bapak ya. Sekarang Kak, ini kan kalau misalnya kita lihat di luar negeri itu pemenuhan hak-hak secara umumnya LGBT itu sudah benar-benar dijunjung tinggi untuk kebebasan mereka dalam berorientasi seksual. Nah, kalau misalnya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sendiri juga sudah punya konvensi di mana itu sudah melindungi HAM secara penuh kan. Harusnya sih anti diskriminasi, pemenuhan untuk hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak-hak sosial budaya politik itu sudah harus terpenuhi. Nah, kalau misalnya Kakak ngelihat dan juga mungkin ada perbandingan karena kan Kakak sendiri sudah menjadi aktivis nih. Pada saat ini kita sudah bilang sudah bisa menjadi aktivis. Ada nggak sih yang harusnya pemerintah lakukan dengan berkaca dari pemenuhan hak-hak yang memang harus dipenuhi sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, khususnya dalam pemenuhan hak asasi manusia sendiri? Iya, jadi kalau kita lihat ya, kita memang nggak bisa samain ya. Tapi kalau ngomongin PBB kan ya internasional ya. Jadi sebenarnya negara memang harus apa yang memang ada di situ juga memang sudah harus ini kiblatnya ya. Jadi di Indonesia karena budaya ketimuran, budaya lokal dan segala macam, jadi ya ini memang agak susah sih disamain kan. Kita juga nggak bisa copy paste, nggak bisa samain gitu. Iya benar banget. Ini mereka diterima, mereka boleh kawin sesama jenis dan segala macam. Kami secara pribadi pun nggak pingin yang itu gitu loh. Yang penting kita tadi pemenuhan hak itu artinya kami boleh berada di tempat yang di mana aja. Jadi hak kami juga ini. Jadi kami sebenarnya sih terus terang teman-teman lain juga yang saya ajak ngobrol juga tidak harus seperti yang pemenuhan hak seperti yang ada di dunia lain gitu ya. Jadi kami juga tidak ada tuntutan harus mau nikah sama jenis apa segala macam, itu enggak. Kami nggak sampai di situ gitu ya. Jadi yang penting kami juga ingin dengar terkait hal-hal kecil ya. Jadi sebenarnya cuman sampai hari ini kan kita tahu sendiri, teman-teman lihat sendiri bahwa tidak ada, negara ada di sebelah mana ya gitu kan. Ketika ada isu, apalagi sekarang mau pilkada, isu-isu LGBT kalau digoreng-goreng sedikit bisa jadi sesuatu. Apalagi kalau mau dengar kadang-kadang itu yang jadi ini, jadi padahal kami nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi isu LGBT jadi goreng-goreng, kalau ada isu pilkada, isu apa aja itu jadi sesuatu, jadi barang ini. Jadi kadang-kadang ruang gerak kami jadi sensitif. Jadi kan orang nilainya kan sama aja, bencong sama aja di mana-mana. Padahal berbeda. Dia tadi tergantung kacamata yang ngelihatnya. Jadi saya juga sebenarnya ingin dengar dari teman-teman bagaimana teman-teman melihat ini dari kacamatanya teman-teman yang memang selama ini ya punya pemahaman yang baik, sudah ngomongnya dengan isu-isu internasional itu. Jadi kita di ini nih diberikan pertanyaan ya.
jadi saya juga bertanya balik gitu. Iya. Bagaimana dari sisi, jadi setiap orang pasti punya jawaban yang berbeda-beda kan. Kami juga nggak bisa nggak bisa memaksain teman-teman harus Iya. bisa. Tapi setidaknya teman-teman ya, karena sudah belajar banyak hal, sudah terkait dengan ilmu ini, artinya bisa menghargai perbedaan, bisa menghargai keberagaman. Iya. Ya. Jadi semua orang punya hak untuk dirinya itu. Jadi dia mau ngapain pun, dia mau pakai tato, mau pakai ini, mau Iya, bener banget. feminin, mau tomboy, mau apa, itu juga itu hak atas dirinya, dan orang lain tidak punya hak untuk itu, untuk intervensi ke dalam itu Betul, harusnya. iya. Tapi yang terjadi baru jalan pakai ngondek-ngondek sedikitnya sudah bilang bencong, gitu kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi dengan hadirnya teman-teman ini bisa membantu kami untuk mereduksi stigma di masyarakat. Iya. Bahwa ya kita harus menghargai perbedaan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin homoseksual, itu setiap kita punya kadar masing-masing. Teman-teman yang merasa diri heteroseksual itu pun pasti punya, yang perempuan masih tertarik sama perempuan, tapi tadi kadarnya juga harus dilihat dari berbagai kacamata yang berbeda. Laki-laki juga sama, kadar homoseksualnya sebenarnya gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya semua kita punya itu. Cuman yang tadi yang keluar tuh kan yang dilihat, yang dibaca gitu kan, itu pun harus ada pengakuan dari yang individu yang bersangkutan. Iya, benar banget. Berarti pertanyaan tadi dijawab nih, Pak? Boleh, Boleh, silakan. boleh, Kak. Pingin Siapa dengar. duluan yang pengen? Jadi kita kejauhan nanti ngomongnya teman-teman sendiri nggak bisa menerima kami gitu kan. Iya. Siapa duluan nih? Oh, silakan siapa aja. Aku aja, oke. Kalau aku sih secara pribadi melihat teman-teman yang secara umumnya kita bilang LGBT ini sebenarnya tidak ada perbedaan di antara kami yang memang berorientasi seksual sesuai dengan apa yang sudah diajarkan, dengan teman-teman yang berorientasi seksual yang sebenarnya itu menjadi hak-hak pribadi sebenarnya. Jadi tidak boleh ada campur tangan dari orang lain masalah hak orientasi seksual. Even itu adalah orang tua kalau menurut saya. Jadi orang tua di sini orientasi seksual itu kembali lagi ke diri sendiri. Yang merasakan adalah diri sendiri, yang terkena dampak pun adalah diri sendiri. Jadi menurut saya memang segala sesuatu, entah itu dari orientasi seksual, dari cara penggunaan pakaian, dari cara pemilihan masa depan, hidup, pokoknya tentang sosial berbudaya dan lain sebagainya, sebenarnya itu dikembalikan ke diri sendiri kalau saya. Kalau yang teman-teman yang lain mungkin? Kalau saya pribadi sih kan secara umum nih, setiap orang yang baru lahir itu kan sudah memiliki hak di dalamnya, baik itu hak untuk hidup, hak untuk berekspresi yang tidak dapat diatur gitu loh secara langsung atau dipaksa oleh seseorang atau sekelompok tertentu gitu loh. Jadi itu. Gimana kalau Wildan? Oke, Wildan, Dari suaranya lelaki nih, boleh. gimana Wildan? Kalau saya sih lebih berpegang teguh kepada prinsip hidup itu pilihan ya. Jadi setiap orang itu kan tidak sama pilihannya, pasti beda-beda. Yang penting kita saling menghargai aja satu sama lain. Selagi dia tidak merugikan diri kita sendiri ya tidak apa-apa, karena itu pilihannya gitu. Kalau tadi kan pendapatnya anak hubungan internasional ya. Sekarang kita pendapatnya anak ilmu komunikasi. Nah, Oke, silakan. ingin suaranya boleh. Kenapa saya? Gimana Kalau pendapatnya? Kalau menurut saya sendiri sih, tiap orang tuh kan punya hak yang berbeda-beda. Jadi mungkin kita tiap orang harus menghargai satu sama lain. Karena tiap yang dirasakan sama orang itu mereka sendiri yang ngelakuin, bukan orang lain. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, orang lain tidak perlu ikut campur dengan urusan kita sendiri, karena itu kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu. Ya intinya seperti teman-teman yang lain sih, hampir sama gitu. Cuma lebih tepatnya intinya kita harus menghargai satu sama lain. Jika kita mau dihargai sama orang lain, berarti kita juga harus menghargai diri kita sendiri gitu terutama. Ya, tapi itulah krisis di Indonesia, masih suka mencampuri urusan satu sama lain gitu. Itu ya yang memang benar sekali. Krisis toleransi. Krisis toleransi. Jadi semoga dengan kehadiran teman-teman bisa mereduksi stigma di masyarakat ya. Cuman ya tadi kita memang nggak bisa nyenangin semua orang. Iya, benar banget. Paling susah. Jadi semoga dengan kehadiran teman-teman ini bisa membantu kami, jadi bisa ya ngomongin pemenuhan hak ya, memang belum masih jauh lah, belum dari negara nggak tahu berada di sebelah mana gitu, kadang-kadang lebih banyak diskriminasinya ya, apalagi kalau teman-teman banyak ya, teman-teman tidak selalu ada di tempat yang benar, jadi memang banyak teman-teman kami yang memang masih di jalanan, yang memang masih
menjual diri, ada yang kalau ngomongin LGBT ya, ngomongin teman-teman gay, ngomongin teman-teman waria, ada yang memang masih di jalanan, yang memang cari penghidupannya di situ, dan itu pilihan, itu hak. Jadi kami juga selama ini sih nggak pure ngomongin masalah kesehatan, dan kami masih ada komunikasi baik. Jadi kalau dia ada masalah apapun, dia nggak punya KTP pun kami suruh kembali ke keluarga bagaimana dia punya KTP, bahwa dia terdata, dan ketika apalagi sekarang musim corona juga, bahwa mereka juga punya hak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Tapi itu ya memang masih belum. Oke, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk kami ini dalam melakukan observasi lapangan ya. Dan kalau misalnya kita tarik garis besarnya tadi, memang keinginan dari kakak-kakak sendiri pengennya sih disamaratakan ya dalam hal perlakuan, entah itu di ruang lingkup kesehatan kah, sosial kah, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin itu saja yang kami observasi di lapangan kali ini, dan ya semoga nanti dengan adanya rekaman ini, bukti dari observasi lapangan ini bisa menjadi sesuatu yang memang membuka pandangan orang-orang lain terhadap kakak-kakak yang memang berorientasi seksual, mohon maaf mungkin gay gitu. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi sekitar mungkin pengalaman kakak-kakak yang memang sebenarnya itu salah mengartikan, masyarakat tuh seringkali salah mengartikan kan, karena mereka hanya bergelut dalam pikiran sendiri masyarakat itu. Jadi mungkin ada yang mau diluruskan dari kakak-kakak gitu. Jadi poin yang pertama sebenarnya yang harus dilurus, kadang-kadang kan orang kan ngomongin LGBT, itu kan ada 5 LGBT itu, jadi lesbian kami tidak ada di situ. Oke. Ya, jadi harus dipilah ya. Jadi kalau ngomongin itu ya yang harus di ini ya. Boleh? Ya, boleh. Sebelumnya atas kakak siapa? Kalau boleh tahu. Ya kalau boleh namanya boleh, sebut nama aja Mawar. atau inisial. Melati gitu. Melati. Melati. Kalau misalnya menyimak dari pembicaraan tadi, iya, jadi ini pengalaman saya sedikit berbeda gitu kan, karena saya juga kuliahnya juga kan di luar gitu kan, Iya. Gitu, maksudnya di daerah yang notabene kampusnya juga itu dari Sabang sampai Merauke itu mahasiswanya ada gitu. Iya, ada. Jadi untuk perbedaan itu sudah hal yang wajar buat saya gitu kan, jadi udah nggak apa lagi gitu. Nah, mungkin ada sedikit penambahan gitu kalau untuk saya pribadi gitu. Kalau tadi kan kita ngebahas masalah sudut pandang secara awam gitu kan, maksudnya secara psikolog, secara mungkin humanity gitu. Oke, boleh. Sudut pandang sendiri juga gitu, tapi berdasarkan sudut pandang spiritual gitu. Iya. Ya, ini tolong dibedakan dulu ya, maksudnya spiritual dengan agama itu beda. Iya, gitu, beda kan? pastinya. Beda konsep gitu, karena spiritual itu berkaitan dengan diri kita, jiwa kita. Iya, jiwa diri kita sendiri. dengan Tuhan, Iya. gitu kan. Nah, kebetulan 2 tahun belakangan ini saya memang lagi berfokus di hal tersebut. Nah, sudut pandang saya terhadap LGBT sebenarnya itu tidak ada yang salah gitu loh. Karena hidup itu bukan cuma soal mengenai benar dan salah, tapi bagaimana kita bisa mengerti arti dari kehidupan itu sendiri. Iya. Masalah rasa mah itu masalah selera gitu kan, sama kayak misalnya mbak-mbaknya teman-temannya di sini kan, ada yang suka coklat, ada yang nggak suka coklat. Iya, gitu bener kan. banget. Begitu juga dengan selera masalah orientasi seksual gitu kan. Karena kalau dalam sudut pandang spiritual juga, jiwa itu sebenarnya tidak bergender gitu. Tapi ada yang disebut dengan namanya energi. Energi itu ada yang feminim, ada juga yang maskulin gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya belakangan ini, kalau misalnya secara sudut pandang kami yang orang spiritual gitu ya, memang karena memang isunya juga akhir zaman segala macam, banyak yang memang bukan terpusat di tubuh yang berbeda gitu, cuman ya mereka belum finding dirinya mereka gitu, menemukan di sini bukan hanya untuk misalnya nih, aku punya orientasi seksual yang berbeda, terus aku harus menjadi kayak gitu, bukan, tapi benar-benar mengenali kita ini seperti apa gitu, rasa kita ini seperti apa, bagaimana kita melihat, memandang segala macam, supaya kita tahu batasannya sampai mana, supaya kita tahu potensi kita juga kemana gitu. Jadi ya insya Allah kayak kata Mas Asikin tadi gitu loh, nggak semua LGBT itu buruk gitu, karena kan punya pengalamannya masing-masing, perspektifnya masing-masing, agamanya juga ada yang bagus juga gitu. Kalau misalnya kita sudah mengenali diri kita, otomatis kita juga akan terhindar dari hal-hal yang memang tidak baik gitu. Itu buat saya pribadi. Tapi kalau memang ditanyain masalah isu kayak trauma segala macam gitu, sebenarnya ada gitu. Karena dulu waktu saya SMP saya pernah sempat dibully selama 1 tahun. Itu di tahun pertama tanpa sebab akibat gitu, hanya karena mereka memandang saya bukan LGBT karena saya lemah gitu, maksudnya saya ini sebenarnya lahirnya prematur gitu kan.
Saya lahir dalam keadaan prematur dan kondisi saya memang berbeda, fisik saya memang lemah dari awalnya gitu kan. Dan ternyata itu kalau saya baca-baca juga menurut penelitian saya sendiri, memang anak prematur itu memang punya bukan kelainan ya, maksudnya perbedaan dalam hal gender juga, bukan gender sih, maksudnya kayak ya gennya gitu loh, genetiknya gitu kan. Genetik. Dalam hal fisik saja sudah berbeda gitu kan. Nah itu, tapi pengalaman saya dibully itu tidak saya menjadikan itu trauma gitu, malah itu membantu saya untuk mengenali diri saya lebih dalam lagi gitu. Makanya saya juga mengenali dunia spiritual begitu. Jadi ya apa namanya, saya sih beruntung juga ya, karena orang tua saya juga bukan tipikal orang tua yang terlalu keras gitu kan, apalagi mereka mengerti kondisi saya dan notabene memang berbeda gitu kan. Di keluarga saja saya sedikit diperlakukan berbeda. Kalau misalnya saudara saya itu diperlakukan secara didikan militer, khusus dengan saya memang beda gitu, karena kondisi fisik saya dan psikis saya gitu. Nah ternyata dengan dukungan orang tua yang seperti itu yang memahami saya, itu yang membantu saya pun pada akhirnya berada di jalan yang menurut saya itu sudah takdir saya gitu. Maka tidak melakukan hal-hal yang mohon maaf nih, kebanyakan mungkin mbak-mbaknya cuma mikir kalau LGBT itu kayak gay atau apa, itu cuma ya doyanya cuma mohon maaf nih seks saja gitu kan. Kalau saya alhamdulillah tidak gitu, karena saya tidak tertarik kepada hal tersebut gitu, lebih ke untuk ya udah saya mengerti perbedaan saja gitu, karena tidak ada yang salah sebenarnya gitu. Tuhan pun pasti punya ada alasannya kan, kenapa diciptakan perbedaan itu supaya kita bisa menghargai satu sama lain. Ya pesan saya sih buat teman-teman atau buat semuanya, ya jangan menjadi Tuhan untuk orang lain gitu. Iya benar banget. Gitu saja sih kalau sudut pandang saya gitu, karena memang ya itu perbedaan dari budaya saja sudah saya temui gitu, karena kan memang pengalaman saya juga begitu gitu. Dan ya apa ya, gimana ya kalau bisa dibilang, kalau misalnya di kampus sendiri banyak yang sudah open minded juga gitu, maksudnya ya karena wawasannya terbuka juga gitu, karena kan kita belajar satu sama lain. Kalau untuk di daerah-daerah tertentu mungkin masih tertutup gitu ya. Kalau di NTB sendiri saya tidak tahu gitu, dan mohon maaf juga ya, saya juga baru kenal Mas Asikin baru 2 hari yang lalu gitu, dan kita baru berdiskusi juga, ternyata nyambung juga gitu ya. Ya iya, itu kan bagian dari takdir Mas. Iya takdir. Gitu kan. Bisa aja ketemu. Ya ketemuan wes, ya udah itu. Kembali ke kacamata masing-masing. Iya. Ada kok negatif otak. Ya itu aja sih Mbak, kalau menurut saya gitu ya. Kalau saya sih lebih ya menerima perbedaan. Saya tidak pro dan tidak kontra, tapi saya tidak menghakimi. Oke. Sebelumnya ini yang sering kali saya penasaran terhadap teman-teman yang memang memiliki orientasi seksual masing-masing. Apa ya, ada nggak sih diri dari kakak-kakak ini yang memang ingin menutup diri dalam masalah orientasi seksual? Mohon maaf, karena kan kebanyakan disembunyikan. Iya, teman kakak-kakak ini ada nggak sih rasa ingin untuk menyembunyikan gitu? Jadi kalau ngomongin ini, ngomongin G, jadi G itu ada yang tertutup dan yang terbuka. Jadi sebenarnya untuk teman-teman ketahui bahwa teman-teman G itu juga banyak yang tertutup. Dia bawa diri laki, perkasa, six pack. Ternyata dia punya orientasi yang berbeda. Ya, kalau kami ini yang sudah terbuka. Ya, jadi yang terbuka. Jadi itu memang ada 2 ini ya. Jadi hati-hati ya. Kalian yang perempuan juga hati-hati ya. Jangan bangga dengan pasangannya atau pacarnya, hati-hati ya. Ketemu atau pinjam radar saya. Kalau 500 meter bisa bunyi. Jadi hati-hati ya, lihat bibit, bebet, dan bobotnya ya. Ya, karena sekarang dengan kecanggihan teknologi, karena ada aplikasinya juga di medsos, hati-hati ya. Artinya ya kita tidak bersuuzon aja ya. Jadi ini ilmu juga buat teman-teman perempuan. Jadi hati-hati, karena ngomongin orientasi seksual semua kita punya ini yang sama, dan itu juga hak, itu nggak bisa ini, karena memang tadi yang ada kelompok yang memang hidden itu ya memang agak susah dengan saya juga, karena saya tidak, kerentanan mereka untuk terpapar penyakit kelamin dan HIV itu juga besar, karena mereka nggak bisa diedukasi, nggak bisa ditemuin, karena mereka tadi hidden, tertutup, hanya ada di tempat-tempat tertentu ya, karena memang ada kelompok-kelompoknya, ada yang memang eksekutif, adanya di tempat-tempat tertentu yang memang high class. Kalau kami yang kelasnya yang middle kelas lah, jadi bisa mengcover semua yang lain-lain gitu ya. Jadi itu sih kalau kelompoknya. Dari kalau yang terbuka lebih enak, diajak ngobrol lebih enak, kita dengar curahan hatinya bahwa mereka merasa diri berbeda dari yang lain, dan itu tidak ada yang salah gitu dia. Jadi ada juga tadi yang tertutup itu ya karena dia masih belum merdeka dengan dirinya. Itu jadi kalau yang hidden, ngomong yang kelompok yang tertutup itu aja.
Oke, terima kasih banyak. Boleh nambah? Oh iya, boleh silakan. Mau nambah banyak-banyak juga nggak apa-apa. Kena cas lah. Tambahan sedikit aja gitu kan, maksudnya masalah yang apa yang terbuka dan tertutup tadi gitu kan. Ya karena memang beberapa orang memang ada yang tertutup karena tertekan, karena yaitu ada dogma dan stigma gitu kan. Tapi saya rasa juga bukan cuma kalangan mereka atau kalangan apa ya, kalau kami ya gimana ya, ya wis kalangan itu, pokoknya kalangan itu kalau misalnya kalian cuma menuntut mereka untuk ibaratnya apa, menentukan diri, maksudnya menemukan diri atau terbuka, ya saya rasa semua manusia harus mengenali dirinya gitu, tidak hanya kalangan tertentu saja gitu. Supaya apa? Supaya kita juga bisa berekspresi luas gitu loh, bukan cuma yang dari, mohon maaf, yang orientasi seksualnya berbeda, karena kalau itu masalah rasa kan. Nah, tapi yang teman-teman yang ngerasa straight juga harus bisa mengenali diri gitu, supaya ya terhindar dari hal-hal semacam yang mungkin dapat merugikan teman-teman ataupun orang lain. Aku juga mikir antara rasa dengan perilaku itu memang tidak bisa disamaratakan. Ya sama kayak mbak-mbak ini, emang pernah milih jatuh cinta sama siapa, pernah ngebucin sama seseorang kan, dan itu rasanya tiba-tiba datang. Begitu juga dengan mungkin kami atau kalangan mereka gitu, karena masalah cinta itu tidak Di sini aja ngobrol kayak begini aja, cuman dengan cara kenapa harus begini gitu kan, datang berkompi-kompi gitu, ada polwan, ada polisi, saya diinterogasi, nanyanya biasa aja sih. Jadi Mas Asikin mohon maaf kita ngobrol boleh? Oh iya boleh, ada apa ini kok bisa datangnya pakai begini gitu loh, kalau mau ketemu saya jangan pakai seragam gitu kan. Jadi saya bukan kriminal, saya yang mohon maaf bla bla bla. Oke fine, silakan mau ngomongin apa. Bapak Asikin pernah dengan masalah ini? Oh iya, saya tahu. Bapak kenal dengan direktur? Kenal, kami berteman gitu kan. Berarti dia tahu bahwa dia gay juga? Ya itu saya nggak bisa mengiya atau tidak kan, tapi kami berteman, kami biasa seperti yang lain gitu kan. Jadi dia juga punya hak untuk itu gitu, Pak. Itu ya nggak bisa di ini. Bagaimana selama ini bla bla bla, brondolnya dari mana aja? Oh itu saya nggak boleh jawab dong. Itu privacy. Terakhir komunikasi dengan Pak Asikin kapan? Oh enggak, saya sih karena tidak begitu dekat, tidak begitu, tapi kalau ketemu karena kami saling kenal, saling ini ya say hello bla bla biasa aja gitu kan. Tidak sampai yang pribadi saya ketahui, karena itu pribadi. Itu. Jadi itu yang terjadi. Jadi macam sensitif banget sih isu LGBT gitu kan. Jadi tadi ngomongin LGBT itu ke tadi yang saya bilang itu L-nya ada lesbiannya di sini juga banyak sih yang saya dampingi. Jadi yang biasa sekomunitas ada 20-30 orang juga ada. Ngomongin biseksual itu ada di rumah sama istrinya, itu yang biseksual, yang bisa ke kiri dan ke kanan. Itu juga teman-teman sebenarnya sogib seksual gender dan orientasi kami tetap ada dan kami masih beraktivitas karena kelompoknya juga teman-teman ini yang kami dukung, kami dampingi itu bukan hanya dari berbagai latar belakang, dari berbagai kelompok, jadi semua ada. Oke, jadi sekarang kami tidak membawa organisasi, jadi kami terlibat di tempat lain, tapi kami tetap membantu kelompok itu. Berarti secara nggak langsung komunitasnya nggak aktif, tapi tidak aktif, tapi masih saling kasih dukungan terkait dengan isu kesehatan aja sih sekarang yang lebih teman-teman butuhkan. Kalau yang lain rata-rata semua teman-teman masih berdaya dengan ininya kok. Iya, thank you sudah berbagi pemikirannya. Kami benar-benar terbuka dengan isu yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil wawancara sekaligus hasil diskusi kami mengenai hak asasi manusia terhadap kaum LGBT di Nusa Tenggara Barat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ainun Salsabila dan Nurhaliza Yanti.
Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang LGBT, terutama LGBT di Indonesia. Jadi LGBT ini adalah kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Jadi LGBT ini adalah suatu isu yang saat ini sedang banyak sekali diperbincangkan oleh masyarakat, baik di skala nasional maupun di skala internasional. Nah, menurut hasil survei yang dilakukan oleh CIA pada tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah populasi dari LGBT yang ada di Indonesia ini sudah membawa Indonesia menjadi negara kelima dengan tingkat LGBT yang tertinggi di dunia setelah Cina, India, Eropa, dan Amerika Serikat. Tercatat juga bahwa persentase LGBT yang ada di Indonesia ini menyentuh angka 3% dari jumlah seluruh populasi masyarakat Indonesia. Kemudian menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 itu tercatat ada lebih kurang 1 juta hubungan LSL atau lelaki berhubungan seks dengan laki-laki atau yang biasa disebut dengan gay yang tersebar di Indonesia. Kemudian isu LGBT ini semakin banyak diperbincangkan di Indonesia. Selain karena jumlahnya yang semakin besar, juga semakin banyak para LGBT ini yang speak up atau menyatakan dirinya sebagai LGBT, dan itu semua tidak lepas dari peran Barat yang di negara Barat yang banyak sekali memperjuangkan tentang hak bagi teman-teman LGBT. Di Indonesia sendiri, perbincangan LGBT ini dia menuai pro dan kontra. Pihak pro menyatakan bahwa LGBT ini adalah suatu kebiasaan yang memang berbeda dari orang lain pada umumnya, akan tetapi kebiasaan itu tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya. Jadi mereka merasa ya tidak apa-apa karena LGBT tersebut tidak mengganggu aktivitas atau kegiatan orang lain. Kemudian pihak kontra mengatakan bahwa LGBT ini sebagai bentuk penyimpangan yang harus dibenahi, karena menurut mereka LGBT ini bertentangan dengan norma-norma seperti norma agama, norma kesusilaan, dan beberapa hukum dan bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia yang cenderung ketimuran. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana LGBT dan pemenuhan HAM bagi teman-teman LGBT di sekitar kita, maka kelompok kami telah melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang merupakan bagian dari komunitas kesehatan, pencegahan, dan pengedukasian penyakit menular seksual di pusat Kota Mataram. Beliau ini adalah Kak Sikin. Jadi Kak Sikin ini adalah seseorang yang menjadi bagian serta support system bagi masyarakat yang orientasi seksualnya masuk ke dalam kategori LGBT. Kak Sikin sendiri menjelaskan bahwa komunitas tersebut diciptakan sebagai wadah untuk mengedukasi tentang penyakit menular seksual, khusus tentang penyakit menular seksual yang diakibatkan oleh hubungan sesama jenis. Komunitas ini juga dibentuk untuk memotivasi dan juga memberikan support bagi orang-orang dengan orientasi seksual yang sedikit berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara kami dengan Kak Sikin selaku narasumber. Wawancara yang kami lakukan dengan Kak Sikin dan kawan-kawan memberikan kami pengetahuan
baru tentang bagaimana ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi dan menjaga hak asasi manusia setiap individu. Lewat wawancara tersebut, Kak Sikin memberikan pendapat terkait dengan pemenuhan HAM bagi teman-teman yang memiliki orientasi seksual yang berbeda, khususnya gay. Kak Sikin menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tidak berharap banyak pada pemerintah yang menjelaskan bahwa mereka tidak perlu regulasi yang bebas seperti kebanyakan negara barat. Mereka hanya menginginkan diri mereka dapat diterima, diperlakukan adil oleh pemerintah. Diskriminasi dan hak-hak mereka juga turut dipenuhi oleh masyarakat luas. Mereka sangat ingin dijamin. Penjaminan hak asasi manusia ini juga termuat dalam 30 pasal Deklarasi Universal HAM yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 November 1948. Dalam hal ini, HAM setiap individu bukan hanya dijunjung oleh masyarakat lingkungan sekitarnya, tetapi oleh seluruh elemen di Indonesia. Mereka ya hanya menginginkan diri mereka dapat diterima, diperlakukan adil di kalangan masyarakat luas. Mereka sangat ingin dijamin hak asasinya seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang berisi tentang penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Penjaminan hak asasi manusia ini juga telah termuat dalam 30 pasal Deklarasi Universal HAM yang diadopsi oleh Majelis